Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Anak-anak, setelah tadi kita belajar SBK, sekarang kita lanjutkan pelajaran ya. Pelajaran IPS di kelas 5 masih bersama Ibu ini. Nah, adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang menghargai usaha orang lain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beragam usaha yang dilakukan oleh masyarakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, adapun ada orang yang membuka usaha sendiri, misalnya dengan mendirikan warung, bengkel, perusahaan, pabrik, ataupun salon. Ada juga orang yang bekerja pada orang lain, misalnya sebagai pekerja kantoran, sebagai buruh pabrik, sebagai petugas kebersihan, ataupun sebagai asisten rumah tangga. Nah, selain itu juga ada pula orang yang bekerja sebagai pemulung, sebagai kuli bangunan, ataupun sebagai penjaga pantai misalnya. Nah, semua pekerjaan tersebut harus dapat kita hargai ya. Apapun pekerjaan orang lain, kita harus menghargainya. Ya, kita harus menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain hanya karena pekerjaannya ya. Ingat, kita tidak boleh memiliki sifat tidak terpuji tersebut ya. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki manfaat bagi orang tersebut. Nah, berikut Ibu memiliki cara agar kita dapat menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain. Di antaranya ada apa saja? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha. Kemudian yang kedua, memberi upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan jumlah dan waktu pembayarannya. Yang ketiga, mengakui hasil usaha orang lain, bahkan memberi pujian dan penghargaan apabila usaha yang dilakukannya itu sangat bagus. Selanjutnya ada menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, melakukan persaingan usaha secara sehat. Nah, itulah beberapa cara kita dalam menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi di Indonesia ini tentunya telah menghasilkan barang yang tidak kalah ya dari negara-negara lain. Baik dari sektor pertanian, kehutanan, ataupun industri kecil. Misalnya, banyak sekali barang buatan negara kita yang dijual ke luar negeri ya, atau istilah lainnya apa? Ya, diekspor. Nah, barang ekspor negara kita ini diantaranya adalah kakao, kopi, pakaian, tas, sepatu, dan hasil kerajinan tangan. Nah, karena banyak sekali barang yang diekspor oleh Indonesia ke luar negeri, hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang luar negeri itu sangat menyukai barang produksi negara kita ya anak-anak. Tentunya kita sangat bangga sekali sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kita pun harus mencintai barang buatan dalam negeri sendiri. Nah, adapun cara mencintai barang buatan dalam negeri diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memakai barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak, seperti sepatu, tas, ataupun pakaian. Kemudian yang kedua, mengakui dengan bangga saat memakai barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, memilih barang buatan dalam negeri daripada barang buatan luar negeri. Selanjutnya, memakai bahan baku yang berasal dari dalam negeri dalam membuat suatu barang. Nah, selanjutnya memperkenalkan barang buatan dalam negeri ke teman dari negara lain yang berkunjung ke negara kita ya. Misalnya
Kemudian yang terakhir, mempromosikan barang buatan dalam negeri melalui pameran di luar negeri apabila kita berangkat ke luar negeri. Nah, anak-anak, itulah cara-cara mencintai barang buatan dalam negeri. Adapun sikap menghargai usaha orang lain seperti menghargai barang buatan dalam negeri ini merupakan salah satu usaha memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kenapa demikian? Ya, karena saat kita menghargai barang buatan dalam negeri, maka pada saat yang sama kita menghargai dan mendorong produsen barang tersebut untuk terus berkarya. Dengan terus berkarya, masyarakat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah menjadikan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Paham ya anak-anak apa yang Ibu sampaikan? Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, boleh anak-anak tanyakan kepada Ibu. Hari ini untuk pelajaran IPS tidak ada tugas ya. Anak-anak hanya menyimak saja apa yang Ibu sampaikan. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.